Shalom saudara, haleluya, selamat datang ke siri renungan surat Korintus yang pertama. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Anda. Kita lihat 1 Korintus bab 7 ayat 36 sampai 40 dengan tajuk ini, kalau mau kawin atau kekal bujang. Mari kita baca dari ayat 36. Tetapi jikalau seorang menyangka bahawa ia tidak berlaku wajar terhadap gadisnya, jika gadisnya itu telah bertambah tua dan ia benar-benar merasa bahawa mereka harus kawin, baiklah mereka kawin. Kalau ia mengkendakinya, hal itu bukan dosa. Tetapi kalau ada seorang yang tidak dipaksa untuk berbuat demikian, benar-benar yakin dalam hatinya dan benar-benar menguasai kemauannya, telah mengambil keputusan untuk tidak kawin dengan gadisnya, ia berbuat baik. Jadi, orang yang kawin dengan gadisnya berbuat baik, dan orang yang tidak kawin dengan gadisnya berbuat lebih baik. Istri terikat selama suaminya hidup. Kalau suaminya telah meninggal, ia bebas untuk kawin dengan siapa sahaja yang dikehendakinya, asal orang itu adalah seorang yang percaya. Tetapi menurut pendapatku, ia lebih berbahagia kalau ia tetap tinggal dalam keadaannya. Dan aku berpendapat bahawa aku juga mempunyai roh Allah. Demikianlah firman Tuhan. Inilah teks terakhir pengulasan Paulus tentang isu perkawinan dan hidup yang membujang. Tapi prinsip utama tetap sama, yaitu tidak kira apa status sosial. Yang penting, hati yang tidak terbahagi dan hidup yang memuliakan Tuhan. Paulus tidak menyekat keinginan seseorang daripada mau berkawin. Jikalau seseorang itu tidak dapat menahan dirinya, ya, tidak dapat mengawal keinginan hatinya untuk mau berkawin, yaitu dalam ayat ini berkata, ia tidak berlaku wajar terhadap gadisnya. Jika gadisnya itu telah bertambah tua dan ia benar-benar merasa bahawa mereka harus kawin, kawinlah. Hal itu bukan dosa. Kata Paulus, ya, perkawinan itu bukan dosa. Dan Paulus tidak bertujuan menghalang-halangi kebebasan kita, asalkan kita dapat melakukan apa yang benar dan baik dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Jadi ayat 38 berkata, orang yang kawin dengan gadisnya berbuat baik, orang yang tidak kawin dengan gadisnya berbuat lebih baik. Dan Paulus mengakhiri perbincangan ini dengan satu pelajaran yang terpenting dalam perkawinan. Dalam ayat 39, istri terikat selama suaminya hidup. Kalau suaminya telah meninggal, ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya asal orang itu adalah seorang yang percaya. Ya saudara, perkawinan adalah ditetapkan oleh Tuhan. Perkawinan adalah suatu ikatan perhubungan yang kekal. Menurut Matius, dalam Matius 19 ayat 6, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Kerana itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ya saudara, jikalau kita percaya bahawa pasangan hidup kita datang dari Allah, maka kita harus menghargai, mengasihi, dan menghormati pasangan hidup kita. Dan kita berusaha hidup dalam harmoni sampailah tua dan beranak cucu. Amin. Penceraian tidak dibenarkan kecuali melalui kematian. Ya, istri terikat selama suaminya hidup. Kalau suaminya telah meninggal, ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya. Ya, wanita yang telah kawin akan terikat dengan suaminya selama dia hidup. Ia bebas hanya apabila suaminya meninggal
dan wanita itu bebas kawin lagi, ya, asal orang itu adalah orang percaya. Tetapi dalam ayat 40 Paulus berkata, tetapi menurut pendapatku, ia lebih berbahagia kalau ia tetap tinggal dalam keadaannya. Dan aku berpendapat bahwa aku juga mempunyai roh Allah, yaitu lebih bahagia kalau seorang janda itu tetap dalam keadaannya tidak berkawin, supaya tidak dibebani lagi dengan perkara duniawi. Ya, bagaimana ia dapat menyenangkan pasangan hidupnya. Dan dia dapat memberikan tumpuan sepenuhnya dalam pelayanan. Lebih kebebasan untuk melayan dan memaksimumkan kesetiaannya kepada Tuhan. Amin. Dalam apa jua status kehidupan sosial, Yesus harus tetap menjadi pusat kehidupan kita yang terutama. Ya, kita semua ada tanggung jawab dan peranan masing-masing yang harus dilaksanakan. Tetapi janganlah semua tumpuan dan perhatian diberi sepenuh kepada urusan kehidupan kita sehingga menguasai kita dan mengganggu kesetiaan dan ibadah kita kepada Tuhan. Jadi saudara, inilah ringkasan prinsip hidup dalam 1 Korintus bab 7, 17 hingga ke 40 ini. Yang pertama, tidak perlu tukar status luaran untuk menjadi lebih rohani. Tetap dalam keadaan kita sekarang. Status itu bukan isu utama. Yang penting hati yang ingin memuliakan Tuhan. Yang kedua, hidup dengan perspektif kekekalan, sebab waktu telah singkat dan dunia ini sedang berlalu. Ketiga, yang terakhir, utamakan Tuhan dengan hati yang tidak terbahagi. Saudara, tidak kira apa status, yang penting kita atur hidup supaya dapat melayani Tuhan dengan hati yang tidak terbahagi. Melayani Tuhan tanpa gangguan. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai Anda. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah Bapa yang setia, yang baik dan maha tinggi, terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Walaupun petikan ini berbicara tentang hidup membujang atau kawin, yang pentingnya adalah bagaimana kami mengurus status dan urusan kehidupan kami supaya dapat mengutamakan Yesus. Ya Bapak, itulah yang harus menjadi kerinduan dan keinginan kami yang terutama. Karena kamilah umat-Mu yang ditebus dan disucikan oleh darah Yesus. Bukan lagi milik kami sendiri, melainkan adalah milik Tuhan. Oleh itu ya Bapak, tolong kami, semua para pendengar, sama ada yang masih bujang atau sudah kawin, melaksanakan tanggung jawab dan peran kami sebagai seorang pengantin yang setia kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa dan ucap syukur. Amin.